Udah, Mbak. Udah siap. Dia nggak mau kita langsung berangkat aja deh. Oh ya udah kalau gitu. Yaudah. Nah, Ibu. Udah minta izin. Oh ya udah. Ayo, Pak. Iya. Iya. Iya, Mbak, tenang, Mbak. Aku takut dia nggak ada, Mbak. Nanti dia pergi lagi. Iya, Mbak. Itu Pak, makanya Dari tadi aku teleponin tuh handphonenya nggak diangkat. Iya, Mbak. Udah, aku telepon. nanti telepon. Mas, kamu di mana? Di rumah siapa? Dari tadi kamu mau aku telepon gak diangkat-angkat. Tapi kamu dari tadi nggak keluar kan? Nggak pergi-pergi kan? Ya udah. Iya mas sayang. Ya. Assalamualaikum. Bentar deh, kalau misalnya dia dari tadi nggak keluar, gimana caranya dia beli handphone? Tadi kan notifikasinya emang dia beli handphone loh dari bank. Hari ini kan? Iya. Dapat tadi tanggalnya. Nggak mungkin dong dia nggak keluar. Kita coba cek langsung aja ke sana ya, ke rumah Ibu Mbak ya. Yaudah yuk kita sana, ke rumah Ibu mertua Mbak kan. Ayo Mas Bas yuk, kita ke sana yuk. Enggak, aku pengen lihat masnya bener-bener ada di rumah ibu apa enggak nih? Loh, bentar. Itu siapa yang keluar tuh? Itu suami Mbak kan? Mbak, bentar dulu Mbak, bentar dulu. Dika, itu pasti Mas Dika, itu suami Iya, saya. Itu enggak, suami saya, Mbak. Mbak. Enggak, kalau Mbak turun sekarang, dia kabur kan kita nggak bisa ngejar. Mending kita awasin dulu aja dari sini. Tapi di luar mending kita di Mending kita ikutin aja ya. Mending kita ikutin aja, dia mau pergi kemana. Aduh, aku nggak. Nanti dia kemana aku nggak tahu lah itu dia mau kok. Ya ampun, Mas. Mbak, tenang dulu. Ya, diiketin. Dia mau bantuin ibu, tapi kok dia pergi sih? Mbak, tenang dulu. Mungkin cuma mau nganterin apa di deket-deket sini aja. Kita ikutin aja, Mbak. Dika mau kemana? Ya udah deh Mbak, mendingan kita tungguin aja. Dia mau kemana sih? Ya udah, mending kita ikutin aja dulu. Dia mau kemana? Itu Mas Dika. Iya, Mbak. Itu Mas Dika itu. Iya, Mbak. Iya, Mbak. Sabar, Mbak. Enggak, aku mau turun di sini. Aku turun di sini aja. Bentar, tuh. Tunggu. Aku mau nemuin Mas Dika. Bentar. Itu dia masuk taman ya? Itu taman ya? Iya. Itu taman. Bentar. Itu pasti Mas Dika. Bungkusan yang tadi kita lihat itu ternyata handphone ya, itu kotak handphone loh. Aku mau turun. Enggak, itu lihat. Mbak, mending kita lihat dulu aja mereka ngapain di situ. Siapa Kerap banget sih. Lah, mereka mana? Mas Dika tunggu. Mas. Yuk. Mau kemana kamu? Hah? Ngapain kamu di sini? Mas, siapa dia? Kamu diam ya. Dengar ya. Saya ini istrinya. Hah? Jadi kamu diam? Jadi dia istrinya? Loh, kok baru tahu sih? Dia ngakunya itu Kamu belum nggak punya ngomong? istri. Jadi kamu sama ini kayak gini? Bilang sama semua perempuan kamu nggak punya istri. Iya. Dengerin dulu, ini adalah klien saya untuk beli mobil. Aku bilang tadi kamu di rumah ibu, tapi sekarang kamu mau ketemu klien apa sih? Maksudnya adanya ini? Iya. Kamu beli ini pakai uang saya. Iya.
Sini kamu. Mbak, ini mau dibawa kemana sih? Cepat, barang. Kamu udah bohongin aku terus sekarang kamu. Mbak, Kamu udah bohongin aku lagi. Mbak, tenang dulu. Kamu tadi pagi ngapain? Kamu ngambil ATM aku kan di dompet? Hah? Semua tagihan kartu kredit aku itu semua kamu yang pakai. Uang kamu, uang aku juga ya. Enak aja kamu bilang. Kok sih? Kamu aja nggak nafkahin aku. Mikir mas. Kamu bilang kamu nggak kerja. Sekarang kamu ketemu klien. Kamu tuh. Enggak, aku nggak bohong. Kamu mas. Aku bantuin temen aku jual mobil, kan aku juga dapat komisi. Komisi apaan coba? Setiap hari kamu minta transfer sama aku. Sekarang kamu pakai rekening aku untuk bayar handphone itu. Iyalah bro, lu gimana sih lu ambil rekening istri lu nggak bilang-bilang kayak begitu gimana? Itu bisa dibilang mencuri lo kayak begitu. Masih ikut campur. Gue bukannya mau ikut campur, Aku urusan gue sama dia. tapi sebagai suami lu tuh harus tahu, lu cara kayak begitu salah. Kalau lu mau ambil sesuatu dari dompet istri lu tuh harus minta izin juga dari dia, karena itu milik dia. Mas, udah kamu jujur aja deh. Hah? Kamu jujur aja deh mas. Tega banget sih kamu bilang di rumah ibu, tapi kamu di sini berduaan. Mau apa lagi kamu? Mau berkelit apa lagi? Semua udah kebukti. Kalau kamu ngebeliin dia handphone pakai uangku. Mbak, saya kan di sini nggak tahu kalau yang beli HP itu pakai uang Mbak. Jadi kamu sekarang ngaku deh. Apa aja yang udah beliin? Apa aja yang udah suami saya beli buat kamu? Saya udah jelaskan, saya nggak ada apa-apa sama dia. Bohong. Ini pasti dari suami saya juga. Ini pasti dari suami saya juga. Bukan. Udah Mbak, saya di sini nggak ada urusan sama Mbak. Saya udah nggak mau ada urusan sama kalian berdua. Pak, Kamu gak usah marah-marah gitu, gak usah malu-maluin aku di depan orang. Kamu yang bikin malu. Kalau kamu tau masih nggak? percaya sama aku, ya, kamu dengerin aku. Kamu nggak bisa dipercaya. Semua udah kebukti. Aku begini tuh kan buat kamu juga, tau gak? Buat aku. Kamu tuh harus mikir, pakai otak mas. Kamu enak-enakan sama perempuan. udah. Kasar lo mau, aku nggak mau. kasar bro, lu bisa. Bentar. Ini lu kasar banget sih jadi suami. Lu kalau ada masalah ngobrol baik-baik sama istri lu, jangan kayak begini. Kasar, aku ajak dia pulang. Ya cuman caranya baik-baik. Jangan narik-narik kayak begitu. Nggak bisa dong. Pulang. Lu bisa denger gua nggak sih? Lu bisa jadi cowok nggak sih sebenarnya? Lu bisa jadi suami kayak begini. Lu tanya baik-baik sama dia mau diajak pulang atau enggak? Udah, kalau kamu nggak mau ikut pulang sama aku ya udah. Gila kasar banget sama cewek. Banget ya sama istri sendiri. Oh, kasar banget sih. Jelas-jelas ya ada buktinya loh yuk. Masih aja berkelit. Saya udah gak kuat kan, saya gak kuat. Hari ini dia udah ambil ATM saya. Belum lagi dia pakai kartu kredit saya. Besok apa lagi coba yang mau dia perbuat sama saya. Istighfar mbak. Kenapa saya harus diginiin terus? Saya udah berusaha jadi istri yang baik. Selalu bantu dia. Tapi dia nggak pernah selalu tahu.
Mbak, mendingan deh Mbak pulang terus ngobrol dari hati ke hati sama suami Mbak. Mungkin kalau tadi tuh situasinya juga lagi nggak enak kalau buat ngobrol kan. Siapa tahu kalau di rumah Mbak bisa baik-baik ngobrol dari hati ke hati sama suami Mbak. Gimana Mbak? Mendingan kita pulang lagi. Saya juga ngerti pasti Mbak ini udah pusing banget kan Mbak, nangis terus loh seharian Mbak. Terima kasih ya, Mbak. Ya, jadi akhirnya kita sekarang mau ke rumahnya Mbak Eliana lagi. Jadi terakhir kita ketemu sama Mbak Eliana, dia udah susah dihubungin ya kan ya? Susah dihubungi, kita udah benar-benar putus komunikasi. Tapi tadi setelah kita beres sholat maghrib, ternyata Mbak Eliana bisa ngabarin kita lagi. Dan dia minta kita buat datengin dia lagi ke rumahnya. Fat, ini bukannya Mbak Eliana? Oh iya nih, Mbak Eliana. Mbak, Lo kenapa? kok nangis? Mbak kok nangis? Mbak kenapa sih? Mbak kok nangis? Ntar gue turun dulu, coba. Ini ada apa sih Mbak? Mbak kenapa nangis sih Mbak? Ada apa lagi? Beberapa hari ini suami saya nggak pernah pulang. Gara-gara peristiwa kemarin, Majiga tuh udah nggak bisa dihubungin lagi. Terus kemana ya? Apa ada yang keluar Mbak? Mbak udah cek belum ke rumah ibu mertua Mbak? Aku udah kesana tapi nggak dibukain pintu, Kak. Cuman Mbak ngeliat ada motornya suami Mbak nggak di sana? Nggak ada, Kak. Nggak ada. Aku nggak masalah. Kalau emang suami aku cuma mau sama uang aku nggak masalah. Tapi aku cinta sama suami aku, Kak. Aku cinta sama dia. Ya tapi nggak sewajarnya dong Mbak, seorang suami ninggalin istrinya apalagi di saat kalian lagi ada masalah. Dan maaf ya Mbak ya, menurut saya Mbak ini gimana ya, ada salah juga di sini karena menurut saya Mbak itu terlalu memanjakan suami. Karena sedikit-sedikit Mbak ngeluarkan uang buat suami, jadi dia merasa kayak punya Mbak tuh ya bang duit dia. Maaf ya Mbak, bukan maksud saya Tapi kenapa nasib saya kayak gini, coba Mbak? Saya udah berusaha buat nyelamatin rumah tangga saya. Tapi Mas Dika nggak mau tahu, malah dia sekarang pergi nggak ada kabar. salah kalau Mana? Mana saya? Kamu mau kemana? Ayo masuk, Aku mau masuk, nyari masuk. Mas Dika. Ah, udah, ayo masuk. bentar. Mbak Nena mau pergi sama kita? Ah, nggak usah, Mbak. Ngapain ngurusin nih Aku mau ketemu suami kayak Mas gitu, Dika. Mbak? Udah nggak usah. Ayo, kasihan ibu kamu. Ngomongin tentang suaminya itu. Ah, nggak usah, Mbak, nggak usah. Laki nggak tanggung jawab begitu, buat apa diurusin? Biarin aku selesaiin masalah aku dulu sama Mas Dika ya, Tante. Aku udah capek, Tante. Aku sama Mas Dika banget. Aku nggak mau berlarut-larut kayak gini, Tante. Kalau begitu terserah kamu deh. ya gimana ya, di lain sisi tante Mbak juga peduli sama Mbak, peduli juga dengan ibu Mbak. Cuman ya kalau menurut saya sih memang permasalahan ini harus segera diselesaikan. Cuman gini Mbak, saya ingatkan sedikit ya Mbak ya, Mbak harus ikhlas nanti dengan apapun kondisi yang akan Mbak terima. Karena kalau kayak begini terus menurut saya Mbak ya, ini nggak akan berakhir dengan baik. Iya, Mbak. Ya, penting saya mau ketemu suami saya. Tolong, Mbak.